Lalu selama perjalanan 4 tahun itu berkembang sedemikian pesat, lalu ini saya minta tips nih Pak, gitu ya. Bagaimana promosi yang Bapak lakukan selama itu, sejauh perjalanan itu Pak? Nah, ini yang penting. Sebuah usaha itu memang rohnya adalah dipromosi. Betul. Ya, Bapak tentu ketika perjalanan itu tadi juga Bapak sudah ceritakan sedikit, namun spesifiknya barangkali ada duka, walaupun ya banyak sekali tantangan tetap survive gitu. Jadi bisa diceritakan barangkali tantangan, suka, duka, sepak terjang Bapak ketika perjalanan menuju Matahari Bali Kebaya yang sekarang Bapak. Ya. Matahari Bali Kebaya yang sekarang atau MBK yang sekarang ini itu kami mempekerjakan karyawan sudah 9 karyawan, atau yang awalnya hanya 1 karyawan. Itu kesukaannya di situ ada ada sebuah hal yang sangat baik menurut kami, bahwa kehadiran toko ini memberikan dampak ke masyarakat. Jadi itu bisa membuat orang bisa bekerja di toko kami. Jadi karyawan yang masyarakat yang belum dapat pekerjaan bisa bekerja di tempat kami. Itu sebuah manfaat yang bagus itu, dan kami sangat bersyukur bisa seperti itu ya. Kalau tentang duka dalam sebuah perjuangan itu pasti ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Seperti misalkan pandemi kemarin Bu ya, kemarin itu. Betul, Pak. Itu karena kita anggaplah lockdown lah istilahnya, itu dengan istilah yang lain PPKM atau yang lain gitu. Itu luar biasa dampaknya. Kami bingung juga itu gimana memposisikan diri, orang tokonya nggak boleh dibuka gitu kan. Selama 2 bulan kami kebingungan itu gimana caranya. Pakaian adat Bali itu digunakan pada upacara-upacara keagamaan di Bali, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang lain ya seperti. Nah, kebetulan ketika usaha ini dibuka, ada kebijakan dari Gubernur Bali untuk menggunakan pakaian adat Bali ketika hari Kamis. Iya. Toko kami buka dulu, ada kebijakan itu luar biasa juga efeknya ke kami gitu ya. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih pemerintah Provinsi Bali sudah menyambut usaha kami gitu ya. Dalam pandemi ini kan 2 bulan itu susah ngapa-ngapain, dan kita penuh ketakutan gitu. Iya. Memang omset itu jadi turun banget omset itu. Namun setelah 2 bulan kita mencoba mencari solusi yang waktu itu trennya ada, karena yang diperjualbelikan lebih banyak seperti masker, hand sanitizer, yang terkait dengan COVID. Kami akhirnya jualan itu Bu gitu. Selain kebaya, selain pakaian laki-laki, pakaian adat Bali, kami juga menjual itu gitu. Namun passion tetap kami promosikan. Yang ini juga karena waktu itu trennya biar jalan, karyawan kami biar bisa terus ada di toko. Dan syukur Astungkare anugerah ide betare gitu ya. Jadi nggak ada karyawan kami yang kami berhentikan ketika pandemi itu. Wah, luar biasa Bapak. Bahkan Astungkare di masa pandemi kami justru menambah karyawan gitu Bu. Wah. Di masa pandemi justru menambah karyawan, dan Astungkare sampai sekarang ada tambahan lagi, baru kemarin ada nambah karyawan, karena untuk menghandle beberapa tugas di toko itu harus ditambah karyawannya gitu Bu. Wah, luar biasa sekali. Ini kalau usaha-usaha yang lain menciut bahkan tutup gitu. Wah, Matahari Bali Kebaya malah menambah lagi. Waduh, luar biasa. Salut sekali dengan Bapak. Semoga memang kedepannya bisa lebih lancar lagi rezeki dari usaha Bapak gitu ya, lancar, semua bisa membuka lapangan pekerjaan lebih besar lagi.
Nah, Bapak, dalam usaha kan ada 3 hal yang perlu diperhatikan ya, sepengetahuan saya. Yang pertama ada produk, yang tadi Bapak sudah jelaskan, kemudian marketing juga melalui promosi itu, dan yang satu lagi itu adalah pengelolaan keuangan. Dari sisi produk tadi sudah, marketing juga sudah Bapak jelaskan beberapa. Nah, untuk bagian ketiga nih Pak, yakni pengelolaan keuangan yang memang juga cukup penting dalam wirausaha. Bagaimana pengelolaan keuangan pada usaha yang Bapak gagas ini? Iya, dari omset ya, kalau kita berbicara omset, harusnya omset, dan ini terbuka umum ya, untuk itu bisa dipelajari pada buku-buku entrepreneur ya, buku-buku wirausaha, informasi tentang wirausaha. Usaha di bidang fashion itu, keuntungan yang bisa diambil dari omset itu sekitar 25-30% itu. Yang besar keuntungannya sebenarnya produk makanan, Bu. Itu sampai bisa mengambil keuntungan 50% dia. Dan itu rata-rata itu sebegitu naik turunnya. Nah, kecuali di beberapa item barang mungkin ya, item barang yang mungkin bisa kami cari keuntungan sampai 50% karena dia spesial itu. Kami ada produk kami gitu, produk Matahari Bali Kebaya itu setiap promosi produk, kami berusaha produk kami itu tidak dijual di tempat lain. Jadi hanya dijual di toko kami. Sehingga harga itu spesial dia gitu, spesial. Dan dari pola yang ada, produk ini biasanya dicari oleh pelanggan-pelanggan kami yang fanatik gitu ya Bu ya. Iya. Begitu sih polanya seperti itu. Jadi kalau tentang keuntungan dari bisnis fashion itu 20-30% gitu. Kecuali nama itu sudah besar, fashion khusus itu bisa dia sampai 40%, Bu. Oh, memungkinkan. Memungkinkan sampai 40%. Kalau 50% itu rasanya belum untuk fashion karena dia operasional di lapangan itu tinggi dia, Bu. Iya. Jadi kalau fashion itu harus ada konveksi yang menjarit, harus ada tukang jarit, lalu harus ada pabriknya, lalu ada operasional toko, promosi dan lain sebagainya gitu. Ya. Kemudian apakah dari omset itu seluruhnya untuk pengembangan Matahari Bali Kebaya selanjutnya atau mungkin diinvestasikan seperti apa modelnya, Pak? Ya betul. Keuntungan yang ada itu tentunya karena kami bisnis itu harus ada investasi terkait bisnis lagi. Bisnis itu harus bergerak dan harus berkembang gitu ya Bu ya. Betul. Sehingga dia bisa hidup dan kami terus bisa mencurahkan kreasi-kreasi kami gitu. Itu dana yang ada kami lakukan investasi-investasi Bu, sehingga ke depan kami punya beberapa planning grand design lah gitu untuk bisnis ini ke depan akan seperti apa gitu. Jadi kami planningkan seperti itu. Harus ada investasi terkait dengan usaha ini itu Bu. Ya, jadi itu sangat penting ya Pak ya. Penting untuk pengembangan usaha ini berikutnya. Nah, Bapak, ini mungkin sobat muda kreatif ingin tips nih dari Bapak misalnya peluang usaha yang barangkali bisa dicoba atau dikembangkan bagi mereka para pemula barangkali Pak. Mungkin bisa Bapak memberikan sebuah tips mungkin atau gambaran peluang-peluang usaha apa saja nih yang memungkinkan mereka kembangkan. Ya, itu sudah terbuka di revolusi industri 4.0 ini atau 5.0 yang sekarang ini sudah lumrah itu dikatakan bahwa ke depan bahkan saat ini sudah akan mengurangi kegiatan-kegiatan manusia di zaman ini itu ya. Nah, maka dari itu saya berpikir bahwa usaha-usaha digital ini penting dikembangkan. Kita bisa bekerja dari rumah. Untuk kegiatan
kami di toko Matahari Bali Kebaya ini sebenarnya yang lebih banyak mengerjakan ini adalah istri saya. Karena saya ada tugas pengabdian di kampus Undiksa. Kebetulan istri saya katakan bahwa ini owner fullnya adalah istri saya sekarang. Saya co-owner istilahnya itu karena saya tidak bisa bareng-bareng mengembang. Tapi tidak apa-apa, ini adalah pengabdian. Saya adalah lahir dari Undiksa, ini pengabdian saya. Namun usaha ini harus tetap berjalan, jadi ini dikelola sebagian besar oleh istri saya, tapi di bagian-bagian hal yang harus kami putuskan bareng, kita putuskan bareng manajemen SDM dan lain sebagainya, manajemen produk dan lain sebagainya. Nah, usaha-usaha apa gitu yang bisa dilakukan sekarang? Banyak sekali. Itu kita bisa dari rumah aja bekerja, nggak usah keluar gitu. Istri saya sebagian besar mengerjakan toko ini di rumah. Sebagian besar di rumah. Di toko itu karyawan. Hanya kita perlu buatkan sistem atau manajemen pengelolaan SDM-nya, siapa yang bertugas di mana, tupoksinya mereka seperti apa, laporan setiap siang dan sore itu harus ada. Itu bisa dikerjakan dari rumah. Sekarang ini misalkan satu contoh, menjadi seorang content creator, itu luar biasa penghasilannya. Jadi kita berpikir apa ya yang tren sekarang, lalu kita coba buat, lalu kita upload di media sosial kita atau menjadi YouTuber, itu berpenghasilan bagus loh itu. Dan hal yang kecil misalkan dan sepele gitu, tapi penghasilannya bagus itu. Misalnya affiliate program itu kita mempromosikan sebuah link marketplace yang itu sampai eksekusi misalkan produk itu kita sudah dapat fee 2,5%. Jadi kalau 100.000 itu kan dapat 2,5-nya. Dan terus begitu produknya tidak hanya itu saja gitu. Kita beberapa produk yang kita promosikan dan itu bisa berpenghasilan. Sekarang banyak sekali. Hanya yang paling penting itu adalah sebagai mahasiswa terutama ya, masyarakat muda kreatif ini, sebagai mahasiswa, karena beda antara mahasiswa dengan murid, di mahasiswa ini kita diajarkan untuk memiliki nilai novelty terhadap apapun yang kita kerjakan. Nah, kalau kita mengembangkan sebuah usaha, harus ada novelty-nya. Apa yang berbeda produk kita dengan produk orang lain? Gitu. Iya. Itu saja dipikirkan, dan ini dibutuhkan nggak oleh masyarakat? Ada marketplace-nya nggak? Ada pasarnya nggak? Besar nggak? Kalau pasarnya kecil, jangan. Lebih baik karena kita sudah dibekali, sudah diajarkan di kampus dengan cara berpikir yang terstruktur, sistematis, dan mencari novelty, hal-hal yang baru gitu. Itu sudah diajarkan, itu yang dikembangkan. Sebenarnya banyak sekali. Yang seperti saya katakan tadi, content creator, menjadi reseller gitu misalnya, lalu bisnis membangun sebuah misalkan sekarang yang bisa dikembangkan usahanya jasa-jasa, misalkan jasa mempromosikan produk orang gitu. Content creator ini mempromosikan produk orang. Lalu hal yang lain itu yang bisa dikerjakan dari rumah, misalkan kalau mahasiswa dia bisa menginformasikan ke masyarakat umum. Kalau ada informasi-informasi baru, lalu dia ambil, lalu dia share ke masyarakat umum. Nah, ini secara online yang saya maksud. Karena dengan online, market kita lebih luas, Bu. Kalau offline ini merintis usaha online tuh lama sekali untuk bisa kita dikenal oleh masyarakat umum. Gitu. Nah, ini kita manfaatkan. Jadi, saya pesankan ke masyarakat muda kreatif, kalau kita ingin memiliki penghasilan lebih, punya sesuatu yang lebih, jadilah seorang entrepreneur gitu ya. Kalau
teman-teman masyarakat muda kreatif, anak-anak muda sekarang kalau menunggu menjadi PNS, kalau mau menjadi karyawan, kita masih di posisi biasa-biasa saja. Aman sih aman gitu. Hanya ini menurut survei seorang direktur BUMN ya dalam sebuah seminar, itu ada pertanyaan ke anak-anak muda yang menjadi peserta seminar itu. Siapa yang ingin kaya gitu kan? Semua ingin kaya, angkat tangan semuanya. Ingin kaya. Siapa yang ingin hidup mewah, angkat tangan semuanya. Lalu siapa yang ingin jadi PNS? Sebagian besar angkat tangan. Nah, di sini letak masalahnya. Cita-citanya ingin kaya dan mewah, tapi pekerjaan yang diambil menjadi PNS gitu. Nah, ini yang agak berbeda kondisinya itu. Ya. Karena PNS, kalau menurut senior saya, profesor saya di sini, PNS itu sudah sebagai abdi negara, gaji kita sudah ditakar gitu. Sudah ditakar. Nggak mungkin kita bisa mengambil sesuatu yang lebih gitu. Nanti kalau kita mengambil yang lebih jadi masalah hukum nanti gitu. Itu. Jadi kalau umpamanya ada planning menjadi PNS lalu menjadi entrepreneur, nah itu berbeda lagi. Itu berbeda lagi. Saya ingin menjadi PNS dan menjadi entrepreneur. Nah, itu bagus itu. Tapi cita-cita jadi PNS saja. Tapi cita-citanya ingin kaya. Nah, ini yang agak susah, Bu. Oke, tapi bukan berarti PNS tidak bisa kaya ya Pak ya? Tidak bisa kaya. Jadi bukan berarti begitu ya, menjadi PNS lalu PNS tidak bisa kaya. Kalau mau bisa kaya berarti harus dipadukan dengan gitu, entrepreneur Bu. Gitu ya. Apa ya, kalau PNS itu cukup dia Bu. Iya, cukup betul. Dia dan memadai, cukup memadai gitu. Jadi kalau prinsip kaya yang dimaksud oleh Direktur BUMN itu kan adalah dia bisa berpenghasilan jauh dari pendapatan per kapita, berpenghasilan jauh dari UMR gitu misalkan, berpenghasilan jauh ya, dan dia bisa membantu orang lain gitu misalkan. Mungkin itu yang dimaksud saya. Kaya itu soalnya relatif, kecil sedikit pun kita punya, bisa juga merasa kaya gitu kan. Betul. Hanya mungkin yang dimaksud di sini adalah penghasilannya lebih dari UMR aja. Lebihnya tidak hanya lebih sedikit tapi lebih jauh gitu kan. Okay. Nah, itu mungkin yang dimaksud. Oke, Bapak Adit, terima kasih. Itu juga sekaligus jadi pesan ya kepada sobat kreatif, sobat muda, terutama mahasiswa yang dari awal sudah berpikir, aduh saya mau jadi PNS dan saya mau kaya dengan PNS saja. Yeah. Jadi itu harus diperbaiki juga ya pola atau konstruk berpikir yang seperti itu gitu ya. Jadi mungkin ini Pak Adit sebagai contoh begitu, walaupun memang usaha yang Pak Adit rintis ini harus berkolaborasi dengan istri beliau yang notabene memang ketika terjun dalam dunia entrepreneur itu harus fokus sekali ya Pak Adit ya. Fokus, itu nggak boleh nggak fokus gitu. Saya termasuk yang tidak bisa fokus di situ. Karena saya ada pengabdian, saya adalah abdi negara gitu, saya harus melaksanakan tugas juga gitu. Betul. Namun ini harus dikerjakan dengan betul-betul fokus. Kalau tidak fokus, nggak bakalan bisa berjalan dia. Kalau menurut Niluh Jelantik ya, seorang entrepreneur besar di Indonesia, usaha itu bisa dilihat perkembangannya maksimal 3 tahun. Kalau setelah 3 tahun itu masih bisa berjalan dia, biasanya usaha itu akan berjalan terus. Itu katanya Niluh Jelantik ketika dulu kami undang dari kemahasiswaan itu mengundang Niluh Jelantik untuk memberikan inspirasi entrepreneur di Undiksa. Sudah berjalan 3 tahun nggak usahanya gitu? Belum, kalau belum saya masih 50-50 ini. Tapi kalau sudah berjalan 3 tahun, biasanya dia akan berjalan terus gitu. Jadi selama 3 tahun ini memang benar itu kita luar biasa itu, ada naik turunnya yang naiknya turunnya ketika naik mungkin naik sedikit, turunnya jauh sekali, lalu kita harus mencari pola dan banyak sekali gitu. Iya, jadi betul-betul harus konsisten. Harus di jiwa tahan malang itu harus ada dan harus tetap ada ya Pak Adit ya. Terus kita itu.
Oke, ya baik, terima kasih Pak Adit pada kesempatan ini sudah meluangkan waktu bersama kami, bersama Sobat Muda Kreatif semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir di tengah-tengah kesibukan Pak Adit sebagai Wakil Dekan 3 FIP Undiksa dan juga entrepreneur dan harus terus bekerja dan sangat padat pekerjaannya sesungguhnya. Sempat juga berbagi bersama kami ya, menemani kami di sini. Terima kasih sekali lagi Pak Adit. Semoga Matahari Balik Kebaya senantiasa eksis dan juga bagus nanti pesat perkembangannya ke depan. Dan juga tugas Pak Adit, tugas utama Pak Adit di Undiksa juga bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih Pak Adit. Silakan diserumput dulu kopinya. Ya, oke. Saya sebenarnya ingin berpesan lagi khusus kepada mahasiswa, jangan merasa bahwa ketika kita bekerja di luar profil prodi kita itu hal yang salah. Mahasiswa sudah dibekali banyak hal itu, jadi mereka harus, kalau mereka belajar dengan baik ketika di kampus ini, mereka dibekali banyak hal. Saya lihat, saya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang dosen, melihat ada perbedaan antara usaha yang dikembangkan oleh sarjana dengan usaha yang dikembangkan bukan oleh sarjana. Iya, betul. Itu ada bedanya. Bedanya di mana? Biasanya kalau mahasiswa yang pernah kuliah S1, sarjana gitulah ya, dan dia benar-benar belajar dengan baik ketika dia di bangku perkuliahan, dia akan punya wawasan yang tinggi, daya adaptasi yang tinggi, dan kreasi yang bagus gitu. Biasanya usaha itu dikelola dengan unik, dengan spesial, dengan kreatif gitu. Dan ini akan membedakan dia dengan yang bukan tamatan sarjana gitu. Sempat istri saya gitu, dalam diskusi kami yang santai gitu, wah saya bekerjanya berbeda ya dengan profil prodi saya yang notabene harus jadi guru. Enggak, harusnya ini harus disosialisasikan oleh prodi bahwa tidak harus bekerja di profil utama prodi kita. Meskipun jadi seorang guru profil utamanya, tapi mahasiswa kan sudah dibekali struktur berpikir, kemampuan mencari novelty gitu. Jadi produk itu kalau ingin menjadi seorang entrepreneur, hal yang kita jual itu adalah hal yang baru, yang berbeda dengan tempat lain. Sehingga kita bisa eksis terus. Saya ingat kata-katanya si Dalang Cengblong. Ini luar biasa nih. Dalang Cengblong Nardayana ini bilang seperti ini. Tidak apa-apa produk saya, kreasi saya itu dijiplak oleh orang lain. Kalau itu dijiplak, ini adalah kesempatan saya memacu diri saya untuk mencari sesuatu yang baru. Dan terus begitu gitu. Nah, kami modalnya seperti itu. Jadi itu saja. Ketika produk kami yang memang benar-benar asli kami yang punya, itu dijiplak oleh orang lain. Dan dijiplaknya tidak hitungan bulan. Sekarang kami buat produk baru, 2 hari atau 3 harinya lagi, beberapa konveksi atau beberapa penjahit itu membuat produk seperti kami persis gitu. Waduh. Meskipun ada beberapa hal yang tidak bisa dia buat seperti kami. Jadi konsumen kan berpikir, ini sama, harganya lebih murah lagi, dijatuhkan harga kami. Itu saatnya kami mencari hal yang baru. Kami terus begitu, mencari hal yang baru, dan begitu terus. Dan ini yang harus dibangun oleh para kreatif muda ya, para usahawan muda. Kami belumlah entrepreneur yang besar gitu, tapi kami sangat berbahagia dengan seperti ini gitu. Jadi kehadiran toko ini memberikan manfaat pada masyarakat. Di masa pandemi, karyawan yang biasanya diberhentikan atau dibuat gajinya diturunkan gitu, bahkan mem-PHK-kan karyawannya gitu. Syukurnya kami justru menambah karyawan kami. Waduh, luar biasa Pak Adit. Nah itu tadi ya, sebagai penutup Pak Adit sudah berpesan kepada para mahasiswa utamanya ya, jangan terlalu terlalu sempit ya, mungkin berpikirnya hanya untuk menjadi sesuai dengan profil lulusan prodi masing-masing begitu, tapi kalian juga harus mencoba berinovasi, mencoba keluar dari zona nyaman kalian begitu ya, untuk
meraih mimpi-mimpi yang lebih besar tentunya. Oke Pak Adit, sekali lagi terima kasih sekali untuk semua motivasi, segala pengalaman yang sudah di-share tadi kepada kita semua. Oke, sekali lagi kami ucapkan betul-betul terima kasih dan mohon maaf juga manakala selama berlangsungnya ini ada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan barangkali Pak Adit, kami mohon maaf. Oke. Seruput dulu kopinya lagi sekali. Seruput dulu kopinya. Waduh. Selamat. Terima kasih Pak Adit. Ya. Iya. Oke. Baiklah Sobat Muda Kreatif dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mengikuti kami dari awal hingga akhir. Nantikan program Ngopi Seke berikutnya tentunya dengan topik-topik yang sangat menarik. Saya Ayu pamit undur diri, selamat siang dan salam kreatif.